Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya jumlah kita tidak banyak, tapi 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Dia hadir di tempat ini, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya lihat wajah-wajah yang sekalipun tertutup dengan masker, tapi saudara memilih datang ke rumah Tuhan, tandanya saudara mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Saudara dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya.
Kita nggak perlu salaman ya saudara, karena memang tidak perlukan saat ini. Tapi boleh yang di depan balik wajahnya ke belakang, yang di belakang boleh lihat kiri dan kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Katakan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Kami menyapa Engkau ketiga kekasih kami yang sungguh baik sampai hari ini, memberkati kami dan tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Sekalipun masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami melihat bagaimana Engkau menyertai kami, Engkau menopang kami, Engkau menolong kami, bahkan Engkau memeluk kami Bapa. Kasih-Mu lebih daripada segalanya Tuhan, lebih daripada apapun yang kami alami hari-hari ini. Kami mau declare kebaikan-Mu, kami mau declare kasih-Mu Tuhan, sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Siapapun yang hadir pagi hari ini, bahkan engkau yang sedang menyaksikan lewat online, percayalah bahwa Yesus hadir bersama denganmu. Roh Kudus bersama dengan setiap kita pagi hari ini. Kami bawa hidup kami bawa nyanyian kami bawa isi hati kami, bahkan hidup kami hanya kepada Tuhan untuk menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami, atas ibadah pagi hari ini, seperti di surga yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur, dan kami siap untuk memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau yang percaya dan siap untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu sendiri katakan pujian ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Tidak pernah habis pujian dari dalam hati kami, Bapak. Sebab Engkau Tuhan yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi yuk, mari dengan penuh kasih katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami sembah, kami muliakan, hanya Engkau yang layak. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kibaralana masyana yaralana me. God, we worship You. Engkau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Sungguh kami bersyukur, Kau ajaib Tuhan Yesus. Sharalana maya ses, kibaralana maya sos. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiada Allah yang lain, hanya Yesus.
sebentar. Senangkan hati Tuhan dengan nyanyianmu, dengan penyembahanmu, dengan mazmur yang baru. We thank the Lord, Holy Spirit. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersama yang ditata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, amin, di bumi seperti di surga. Layaklah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersembayang di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, di bumi seperti di surga. Layaklah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Kasih tepuk tangan buat Raja. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat, penuhi Indonesia dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Yes, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, di bumi seperti di surga. Layaklah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Katakan layaklah. Layaklah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Layaklah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi ini, di bangsa Indonesia, di Jakarta, bahkan atas gereja-Mu Tuhan, seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengagumi kebesaran-Mu Tuhan. Engkau yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saudaraku, ini pertama kalinya saya mengiyakan pelayanan offline ya kali ini. Dan harus memakai face shield seperti ini buat saya serasa tidak nyaman saudara. Tapi saya bersyukur saya bisa ada di rumah Tuhan. Saya ketemu, saya lihat wajah-wajah jemaat Tuhan.
mungkin sekitar udah hampir setahun ya, hampir setahun. Saya kangen suasana gereja ibadah seperti ini. Saudara bersyukur pagi hari ini bisa datang ke rumah Tuhan beribadah sama-sama. Kita kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Biar pakai masker nggak apa-apa ya. Tetap semangat, amin. Suaranya harus lebih dahsyat, saudara. Suarakan, wuh, haleluya. Hey, yeah, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeay! Katakan haleluya. Praise the Lord. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan lebih lagi, come on, hey. Na, na, na. Praise God. Ku naikkan syukurku, angkat kedua tangan semuanya. Ku naikkan syukurku, ku tak akan, jemaat Tuhan, come on, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini jemaat Tuhan saja. Ku kan menari, memuji, meninggi, amin. Yeay. Haleluya. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku kan menari, memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hidup yang kau beri bagi setiap kami sampai hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami dan hidup kami, biarlah kau tetap dapati setia
di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Thank you God, thank you Jesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi alat yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Father, we thank you, Lord. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
Mari jemaat Tuhan sendiri katakan. Kini aku percaya. Kuatkanku, dasarku bar, kini kami berserah. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku Mari jadikan pujian ini sebagai doa setiap kita. Tiada yang Amin, amin. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan untuk Dia lakukan. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan. Amin. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. 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 Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memampukan kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Syabaralala bayarala
sembahyang, angkat suaramu, naikkan syukurmu. Oh, yes Lord. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama, angkat kedua tanganmu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. 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 Tuhan, apa yang kami nyanyikan sama dengan apa yang kami rasakan. Yang kami katakan sama dengan apa yang kami percaya. Karena kami mau menjadi umat yang berintegritas. Bukan sekedar jargon, bukan sekedar nyanyian, tetapi kami nyanyikan apa yang kami imani. Yesus Kristus Tuhan berdaulat atas seluruh bumi. Amin. Kami tidak mau didikte oleh keadaan, kami tidak mau didikte oleh ketakutan, sebab kami tidak berjalan pakai perasaan. We walk not by feeling but by faith. Kami tidak jalan pakai feeling, kami jalan pakai iman. Sekalipun mata seringkali tidak bisa melihat, tetapi kami percaya. Karena percaya seringkali tidak butuh lihat. Kami percaya Tuhan pegang kendali. Kami katakan tidak pada roh intimidasi. Kami katakan tidak pada roh ketakutan. Dan biar iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Terjemahkan setiap logos jadi rema. Biar setiap umat yang berkemenangan hari ini makan sajian roti hidup yang turun dari surga. Demi nama Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan, shalom. Shalom, senang sekali bisa ada di tengah-tengah saudara. Kita bisa ketemu sekali lagi. Kita masih ada, masih hidup, masih bernafas. Artinya Tuhan belum selesai dengan kita. Menyapa saudara-saudara di tempat ini, Bapak Gembala, juga saudara-saudara yang di rumah. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya berdiri betul-betul oleh anugerah Tuhan, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ada banyak hal yang seharusnya membuat kita tertekan. Ada banyak hal yang seharusnya membuat kita cemas. Seperti ketika perjalanan saya kemari pun, seharusnya saya cemas dan was-was. Karena tiba-tiba banyak air yang tidak dihundang datang menghadang, saudara ya. Tetapi nggak apa-apa, iman tidak boleh dihalangi oleh air. Oleh anugerah Tuhan kita bisa kumpul kembali. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Yesaya 26. Yesaya 26 ayat 3. Sebetulnya saya kepengen kita hari ini kupas satu pasal itu, tetapi ada banyak ayat lain yang saya mau bagikan, jadi nanti saya kasih summary-nya saja pasal ini. Yesaya 26 ayat 3. Apakah suara saya terdengar? Dengan face shield terdengar ya? Yesaya 26 ayat 3.
Kalau sudah ada di layar bisa ditampilkan, kita baca sama-sama ya. Yesaya 26 ayat 3, saudara kalau sudah ketemu kita baca sama-sama. Oh, oke, sudah. Yuk kita baca yuk saudara. 1, 2, ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi, 1, 2, ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Hari-hari ini, apa yang sedang dikerjakan oleh iblis? Setan sedang bekerja menghancurkan, mencuri, merusak damai sejahtera dari banyak hati, pikiran, dari banyak keluarga, dari banyak gereja, dari banyak rumah tangga dan pernikahan termasuk. Di masa pandemi ini yang banyak bukan cuma pasien COVID, bukan cuma resesi, tetapi tragedi rumah tangga. Karena yang banyak ngantri bukan cuma di rumah sakit pasien, tetapi di kantor urusan agama banyak terjadi perceraian. Ini akibat damai sejahtera rusak. Siapa yang merusak damai sejahtera kalau bukan setan? Musuh kita jelas sekali. I have to pinpoint the enemy. Supaya kita bisa jelas melihat dengan siapa kita bertarung. Oleh karena itu kita juga harus dengan jelas berdiri kepada siapa kita percaya. Dan Alkitab berjanji kalau kita percaya kepada Tuhan, maka hati kita dijaga dengan damai sejahtera. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ini bagus sekali saudara. Dalam versi New King James dikatakan gini, you, maksudnya Tuhan, will keep him, akan menjaga setiap kita in perfect peace, dalam damai sejahtera yang perfect, yang sempurna. Jadi bukan damai sejahtera yang flaky, bukan damai sejahtera yang sedikit percaya, sedikit enggak, nanti nyanyi haleluya, angkat tangan, kemudian khawatir, gelisah lagi. Sebelum pandemi bisa sorak-sorai haleluya, doanya kencang, begitu pandemi iman kita tiba-tiba melempem. Tetapi orang yang punya perfect peace ini dikatakan, whose mind is stayed on you. Yang pikirannya, yang fokusnya, yang matanya tertuju sama Tuhan, katakan amin. Orang yang fokus sama Tuhan, dikatakan ada peace, ada damai yang sempurna. Kenapa? Because he trusts in you. Isunya adalah isu trust. Masalahnya adalah masalah di mana kita taruh trust kita, di mana kita taruh rasa percaya kita. Kalau kita taruh rasa percaya kita pada sistem ekonomi, pada situasi dunia, pada bumi ini, makanya Yesus berkali-kali berkata begini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Sebab kalau kita cuma membangun dunia kita saja dan menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mendapatkan semua kenikmatan yang kita bisa dapatkan di dunia ini, maka kita akan menjadi orang yang sangat tidak damai. Karena situasi sudah membuktikan bahwa dunia bergoncang. Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan semua yang dapat digoncangkan, supaya yang tidak tergoncangkan itu tinggal tetap. Siapakah yang tidak tergoncangkan? Orang yang hatinya, yang fokusnya tertuju sama Tuhan. Pak pendeta teori lah, ngomong gampang lah. Enggak, saudaraku, Bapak Ibu, saya menghadapi ancaman, kesulitan, kesukaran, ketakutan yang sama dengan yang saudara hadapi. Sebagai hamba Tuhan, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai manusia, saya pun rentan. Pada awal masa pandemi ini ketika kasus ini belum geger saudara dan orang masih belum tahu ini sebetulnya ada apa, saya juga tergeletak selama 3 minggu di rumah. Panas tinggi sekali, kepala rasanya seperti dihantam dengan bulldozer saudara, wah seperti mau pecah kepala. Nafsu makan hilang, padahal nafsu makan saya selalu sehat sekali. Kok ketawa saudara, ini yang ketawa nafsu makannya sama-sama sehat. Tiba-tiba hilang, itu bukan mujizat, itu sakit. Nafsu makan hilang, indera pengecap hilang, bahkan yang paling mengerikan adalah saya mengalami kesulitan bernafas. Setiap tarik nafas itu bukan cuma sakit di dada, sakit di hidung juga. Sebagai mantan pasien kanker paru-paru, ini mengkhawatirkan saya. Tetapi kan saya pikir ini sakit apa ya, minum obat flu ala kadarnya, tetapi lama-lama saya down, ngegeletak. Dan ketika ini mulai terkuak, saya mulai ngerti ini sakit apa, negara juga mulai heboh, dan sebetulnya negara waktu itu tidak siap. Wisma Atlet juga belum disiapkan, saudara. Saya tergeletak di rumah.
Dan karena saya takut keselamatan istri dan anak saya dengan sekuat tenaga sambil pucat-pucat nahan diri, saya kepengen berangkat ke rumah sakit spesialis yang nangani paru, karena saya sangat concern dengan paru-paru saya. Tetapi ketika saya mau berangkat di TV tiba-tiba ada pengumuman, negara memerintahkan karena over kuota semua rumah sakit, maka semua orang yang merasakan gejala stay di rumah saja, isolasi. Saya isolasi di rumah, tentu nggak pakai isolasi lakban ya saudara ya. Ya biar ketawa dikit karena hidup sudah susah, jangan ditangisi, tertawakan kesusahan kita, amin. Makanya hari ini saya nggak mau ngomong yang berat-berat, saya ngomong yang ringan tapi penting tapi ringan. Dan ketika diperintahkan seperti itu, saya juga memutuskan untuk ini betul, saya di rumah saja. Saya minta tolong istri saya urus saya. Sekalipun anak dan istri sudah panas, Tuhan kasih mereka anugerah untuk bisa punya kekuatan, bisa ngurus saya. Dan lewat saudara, lewat. Dan kalau kata dokter sebetulnya, saya kan tadi saya sudah sempat cerita dan pernah kesaksian juga di rumah Tuhan ini, di tempat ini. Saya itu pernah kanker paru-paru, stadium 3. Saya kehilangan ginjal sebelah kiri karena waktu itu jadi tumor raksasa dan sudah tidak ada, sudah dibuang. Saya hidup dengan 1 ginjal. Saya pernah kena serangan jantung 2 kali, pengentalan darah, lumpuh 3 bulan, dan vonis terakhir waktu saya general check up itu dokter bilang dengan kebocoran ginjal, udah bocor protein, dengan kondisi jantung yang makin memburuk, dengan kondisi darah yang makin mengental, dokter cuma bilang mungkin kalau saya bisa jaga kesehatan waktu itu, mungkin saya bertahan sampai 2021. Ini tahun berapa ya Bapak Ibu? Anda lihat kecemasan di wajahku tidak? Itu bukan cemas, agak lapar sedikit saudara. Kenapa? Karena saya memilih untuk percaya sama Tuhan, sekalipun situasi menakutkan. Kita sama-sama bergumul kok, semua ekonomi goyang. Asal ada Indomie aja saudara, nggak apa-apa, rebus aja. Kalau kurang tambah telurnya 2 lah. Kita bisa survive kok, kita bisa jual apa yang kita bisa jual. Tuhan izinkan ini terjadi, kita digoncang segala sisi dan pondasi mulai sampai dari fisik, kesehatan, iman sampai ekonomi. Supaya kita ngerti, hati ini nggak boleh tertambat di dunia ini. Selama ini kita salah kan, kita tambatkan hati kita, pemberitaan firman juga dengan salah mengajak orang untuk sama-sama membangun kerajaannya di bumi ini. Wah, sudah melenceng dari persiapan khotbahku sudah. Ini yang membuat banyak orang yang tidak siap menjadi kecewa lalu pergi rame-rame meninggalkan Yesus. Sudah terjadi sejak zaman Yesus menjejakkan kaki di bumi. Tapi saudara hari ini, engkau yang ada di ruangan ini, engkau yang ada di rumah menatap saya mau bilang, engkau hebat, hari ini engkau masih cari Tuhan. Tapi semata-mata bukan karena kamu dan saya hebat, tapi karena betul-betul engkau jadi Kristen karena Kristus yang memanggilmu. Kristus yang memanggilmu tidak pernah meninggalkanmu, Dia ada di dalammu sampai kesudahan segala sesuatu. Itu sebabnya kita hari ini bisa berkata bahwa saya tetap damai sekalipun keadaan bergelora. Fokus kita di mana, itu yang menentukan. Hari ini saya bingung, banyak orang Kristen yang jadi penebar ketakutan, bukan penebar kabar sukacita dan harapan. Di tengah dunia yang hopeless, kita yang hopeful harusnya bagikan hope kepada dunia yang faithless. Kita yang faithful harusnya bagikan faith, bagikan iman, bagikan pengharapan. Tetapi banyak orang yang ngakunya Kristen menebarkan ketakutan. Tiap hari saudara sudah sejak pertengahan tahun lalu, terutama masuk akhir tahun lalu, paling parah masuk tahun ini, saya dibombardir dengan segala video, artikel mengenai banyak hal, mulai dari soal vaksin sampai soal pilpres, masalah politik yang gak ada hubungannya dengan negara kita. Dibombardir dan saya katakan tolong saya jangan dikirimi beginian lagi. Capek saya enggak mau. Orang ribut katanya, nanti kalau divaksin nanti Bapak jadi antikris loh. Saya mau bilang sama dia gini, saya sudah hidup di republik ini puluhan tahun. Divaksin kita sudah berkali-kali ya Pak Gem. Wah, dari vaksin TBC, DBD segala macam, kolera, BCG, saya udah lupa saking banyaknya. Anak saya juga waktu bayi juga dia divaksin juga. Dan saya cek terakhir belum ada tanduk saya keluar. Katanya anti Kristus, saya malah makin Kristus hatiku. Bukan anti, makin Kristus.
Pak, jangan terima vaksin, Pak. Nanti ada Ada microchipnya. Mana muat disuntik. Oh iya, Pak, sorry. Nanochip tuh, lebih kecil katanya. Nano saya tahu, saya bilang. Terus dia bilang gini, oke, bukan nanochip, chipnya cair. Oh, chipnya cair. Aduh, tuh kan ketawa kan. Orang beriman tuh begitu, kita tertawakan tipu daya muslihat iblis. Tertawakan. Itu kan intimidasi dan roh ketakutan yang disebarkan oleh mulut-mulut dusta, dan bapak sang pendusta itu sang bapak pendusta itu kita tahu siapa. Jangan divaksin, Pak. Nanti itu mengandung gen Lucifer. Hah? Tunggu, saya bilang gini. Gen apa? Lucifer, gen setan. Iya. Kata Alkitab kan setan roh ya. Kok bisa ada gennya ya? Satu, dia bisa jadi dagingnya kapan? Kedua, dokter yang ekstrak siapa? Saya pengen kenalan. Belum lagi yang nyebarkan soal berita, itu nanti kalau si itu menang pilpres, nanti antikris sistem ini berkuasa segala macam. Kok fokusnya ke situ sih? Apa saya enggak percaya akhir zaman itu ada? Oh ya jelas saya percaya 1000%. Saya jadi hamba Tuhan pun dengan penglihatan itu kok. Apakah saya tidak percaya bahwa dunia akan berakhir? Pasti akan berakhir, saudara. Tetapi fokus kita kan bukan ke situ. Tuhan bilang apa selama kita di dunia ini, tugas kita menyebarkan apa sih? Menyebarkan evangelion, kabar sukacita, kabar gembira, atau dalam bahasa Arab seringkali kita sebut Injil. Fokusnya bukan pada, nanti setan loh, antikris kok. Kok fokusnya sama setan? Fokusnya sama Tuhan. Yang hatinya percaya kepadamu kau jagai dengan damai sejahtera. Amin, saudara. Fokus sama Tuhan. Kalau orang-orang itu berkuar-kuar panik bahwa akhir zaman nanti ada antikris gini-gini, udah mau kiamat. Pertanyaan saya gini, kamu sudah tuntaskan amanat agung belum? Sudah beres-beres belum? Itu fokusnya. Kita tuh selama ini salah fokus, saudara. Saya tadi cerita saya pasien kanker. Buat saudara-saudara yang kehilangan kerabat atau keluarga karena COVID, atau mungkin saudara ada yang di rumah ada yang sedang terkena COVID, izinkan saya bagikan ini. Saya kena tumor raksasa sudah. Saya kena serangan jantung 2 kali sudah. Saya kena kanker, sampai hari ini kanker nggak ada obatnya sudah. Saya sudah kena COVID juga. But here I am. Saya masih berdiri bukan karena saya pendeta, bukan karena saya hebat, tetapi saya sudah belajar satu hal. Dari Alkitab kita belajar bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah buat Tuhan deh. Hidup dan mati kita tidak ditentukan. Untuk kasus saya, bukan kanker yang menentukan umurku, sekalipun saya kena kanker. Bukan COVID yang menentukan umurmu, sekalipun kau kena COVID. Kalau kita mati karena Tuhan yang menetapkan. Mau COVID, mau kanker, mau pipit. Kalau Tuhan bilang belum waktumu, tidak akan ada satupun orang bisa cabut kita, sekalipun rampok dengan senjata penuh sekalipun. Tetapi kalau sudah waktunya kita pulang, tidak ada satu manusia pun bisa halangi kita terima mahkota. Di masa ini saya kehilangan banyak rekan sejawat. Bukan cuma ada jemaat yang kehilangan keluarga, ada jemaat yang berduka, bahkan ada satu guru di sebuah sekolah yang saya harus layani pemakaman secara online. Itu sangat menyakitkan, terutama buat keluarga, karena ibadah pemakaman hanya lewat online. Itu waktu awal-awal, sedih sekali, saudara. Dan muncul pertanyaan dalam benak saya dialog sama istri, kenapa ya? Ini rekan-rekan hamba Tuhan yang baik-baik ini, termasuk yang terakhir ada dekat juga dengan kami, seorang yang integritasnya luar biasa. Dan karena dia jaga integritasnya, dia rela jadi korban dalam banyak hal. Tapi kok mati dipanggil Tuhan? Lantas saya mengerti gini, kalau kita mati yang panggil Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan yang baik-baik ini dipanggil pulang, kenapa? Karena mereka sudah indah, dan tugasnya sudah selesai. Terus jadi pertanyaan buat saya dan buat kita yang masih hidup kan,
Kok kita yang brengsek masih hidup? Jangan-jangan Tuhan belum selesai dan Tuhan masih mau kita berkemas-kemas sebelum kita dipanggil pulang. Wah, memang untuk yang gini saya tahu aminnya susah banget, mukanya langsung serius tegang semua. Lu mana tahu kita dipanggil besok nggak saudara? Ini bukan ketakutan. Orang yang mati dalam Tuhan, Alkitab bilang sebuah kebahagiaan. Oh Bapak ngomong enak, nggak enak. Nggak enak, tetapi ini kebenaran. Orang yang meninggal dalam Tuhan adalah kebahagiaan. Dan kalau dia mati, kita tidak bilang dia pergi. Dia pulang. Pulang ke rumah Bapa. Dia con, you know con? Dan kan juga mau con someday kalau Tuhan sudah selesai dengan saya dan kalau saya sudah selesai berkemas-kemas. Kalau saya masih hidup, saya sadar masih banyak yang harus saya perbaiki. Wah, ini udah kemana-mana saudara. Lukas 21 saudara. Lukas 21. Saking semangatnya gara-gara terhalang banjir tadi saudara. Lukas 21 saudara, ayat 25 kita mulai. Saya baca buat saudara saja biar cepat. Lukas 21 ayat 25 begini. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Apakah saya tidak percaya bahwa semua itu akan terjadi dan dunia akan berakhir? Saya percaya 1000%. Ayat 26. Ini yang saya tidak mau terjadi padamu dan padaku. Ini yang Tuhan Yesus tidak mau terjadi pada kita. Orang akan mati kalau mati kekenyangan masih enak, mati ketakutan. Terkejut aku, terheran-heran, waduh kaget, mati. Ya, gak enak saudara. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, kecemasan, because of anxiety, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan goncang. Anxiety, panic attack, mental illness, itu pekerjaan setan. Anak-anak Tuhan harus ngerti bagaimana memanage stres. Saya beberapa waktu yang lalu terakhir di sini juga saya ngomong itu rasanya. Manajemen stres itu penting. Jangan cuma pintar secara jasmani, jangan cuma pintar secara rohani, tapi juga harus pintar secara emosi. Kelolalah stres kita dengan benar. Karena panic attack, anxiety itu is not of God. Because the Lord does not give us the spirit of fear, spirit of anxiety. Allah tidak memberikan kepada kita roh anxiety, roh ketakutan, kata Alkitab. Lawan dia. Ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Yang Alkitab ajarkan sama kita sekali lagi, yang Tuhan Yesus katakan sekali lagi, fokus kita kemana? Dunia bergoncang, semua bergelora, fokus kita ke atas. Dalam bahasa Inggris dibilang ayat 28 tadi dibilang bukan cuma bangkitlah, angkatlah mukamu, look up, lihat ke atas, lihat ke dia, fokus sama Yesus, jangan fokus sama masalah. Itu yang membuat Petrus tenggelam. Petrus satu-satunya manusia yang berjalan di atas bulan, bukan bulan. Ini ngecek saudara udah minum kopi atau belum. Petrus satu-satunya manusia yang pernah punya cerita bahwa, tahu nggak? Saya pernah jalan di atas air loh. Berapa lama? Sekian detik. Loh kok cuma sekian detik? Iya. Kalau dia bisa cerita hari ini, dia palingkan fokusnya dari Yesus pindah kepada masalah badai yang menderu. Tenggelamlah dia. Kenapa banyak orang Kristen imannya tenggelam? Fokus kita sama problem. Waktu saya sakit kanker, Bapak Ibu, waktu saya sakit COVID juga, ini kan pilihan, saudara mau fokus kemana? Ini kan pilihan. Saudara-saudara yang sedang sakit di rumah, ada mau fokus sama penyakit, atau mau fokus sama kesembuhan? Waktu saya tergeletak di kanker, saya udah dilarikan ke Singapura segala macam, istriku nemani, orang tua saya terbang ke sana. Saya bisa memilih gini, untuk meratapi nasib dan nyanyi, nangis di bawah pohon toge sambil nyanyi, betapa malang nasibku. Kalau yang ketawa itu biasanya generasinya boomers. Karena Gen X sama millennials bingung lagu apa tadi Pak. Saya bisa memilih untuk gitu, tapi saya tidak mau. Saya memilih untuk, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku.
yang berada di sekelilingku. Tapi lawanku bukan dokter sama suster ya saudara ya. Itu maksudnya keadaan, situasi, dan penyakit yang saya hadapi. Saya bisa berkata, aduh mati dah, mati dah, mati dah. Tapi mulut anak Tuhan masa begitu? Yang kami lakukan tiap hari, kami memuji, menyembah, tiap pagi kami pecahkan roti, kami angkat anggur di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa kalau saya sudah waktunya selesai, saya akan pulang. Kalau belum selesai, tidak ada satu kanker pun bisa cabut nyawa saya. Dan saya masih ada di sini di Tanjung Duren untuk berhadapan muka dengan saudara dan menceritakan pengharapan dalam Tuhan. Ada pengharapan dalam Tuhan. Ada pengharapan dalam Tuhan. Dunia boleh bergoncang, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak nggak ngerti pergumulan ekonomi saya ngerti. Saya juga menjual apa yang bisa dijual. Survival is number one. Tetapi iman jangan lupa, selain kita jaga imun, jaga iman. Jangan hati kita terpaut sama harta benda dunia ini. Makanya satu ayat berkata gini, jika imanmu, pengharapanmu dalam Tuhan hanya untuk hidup di dunia ini saja, kamu orang paling malang, kata Paulus. Saya tidak taruh harapan saya sama dunia ini. Kalau besok dunia ini berakhir, saya sama keluarga tahu kemana kami pulang. Itu yang membuat kita tidak takut mati. Setan paling bingung gangguin orang yang gak takut mati demi Tuhan. Kita Wahyu cerita apa coba? 3 senjata untuk melawan kuasa gelap. 1, Wahyu 12 apa? Darah Yesus. 2, perkataan kesaksian kita. Mulut kita confess yang benar. Confess hope, jangan confess fear. Jangan bagikan hoax, jangan bagikan ketakutan, bagikan pengharapan. Jadi orang Kristen yang berintegritas sama apa yang kita akui, kita percayai, kita nyanyikan dengan apa yang kita hidupi dan katakan. Jangan cuma iman kita hebat di tengah ruang kebaktian. Yes, lagi kebaktian di luar, memble. Ya bocuanda. Kok gitu sih saudara? Kencangkan ikat pinggang, it's okay. Sejak awal tahun lalu saudara, Tuhan sudah warning, something is gonna happen. Kencangkan ikat pinggang, saya kasih tahu sama jemaat, saya ngomong kayak orang bodoh gak ngerti apa yang mau terjadi. Tiba-tiba it happens. Dan jemaat yang dengar-dengaran sama saya, mereka cancel big purchases, mereka cancel big decisions, mereka save. Tapi tahun ini aneh sekali tahun ini. Sejak awal tahun saya tanya, Tuhan message tahun ini apa? Tuhan message tahun ini apa? Tuhan bilang, ini betul-betul bukan core saya. Tuhan bilang, nak, you have to preach hope. Beritakan pengharapan. Saya nggak pernah ngomong begini saudara, saya jarang sekali. Biasanya itu kalau dalam keadaan normal saudara, Anda yang pernah dengar khotbah saya dulu mungkin. Dalam keadaan normal, saya akan khotbah dengan AK-47. Waduh, tembakin semua jemaat. Bertobat. Ada yang langsung ngumpet ketakutan. Tetapi hari ini saya sedang dengan kekuatan Roh Kudus mengajak saudara-saudara, yuk look up. Because your salvation is draweth nigh. Karena keselamatanmu datang mendekat. Dia ada. Dia pengharapan kita. Kalau semua ini berakhir, kita tidak akan ditimpa kebinasaan. Kita akan pulang ke rumah Bapa yang kekal. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya orang Kristen hati-hati, gunakan mulutmu. Yesaya 50 ayat 4. Ini betul-betul Tuhan bicara kuat sekali selama beberapa minggu terakhir ini. Saya baca buat saudara. Yesaya 50 ayat 4 bunyinya begini saudara. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dalam bahasa Inggris ditulis dahsyat sekali. New King James tulis gini, the Lord God has given me the tongue of the learned. Bukan cuma lidah seorang murid, tetapi lidah orang terpelajar, lidah orang berpendidikan, berkelas. Kata-katanya berkelas, kenapa? Karena dilanjutkan begini, supaya that he know how to speak a word in season. Kita harus ngerti setiap musim ada kata-kata yang tepat, disampaikan dengan tepat, dengan cara yang tepat, pada saat yang tepat, kepada orang yang tepat, akan mendatangkan berkat dan manfaat. Kenapa seringkali banyak kita runyam urusan kita, rumah tangga kita rusak? Kenapa? Kita tidak bisa jaga lidah kita. Saat kita marah, saat emosi tidak stabil, buar, gitu saudara. Makanya banyak rumah tangga ciong. Apa itu tuh?
Sebagai hamba Tuhan saya juga belajar untuk ada waktunya. Saya akan memarahi dengan keras jemaat, saya akan menghardik jemaat dengan keras. Tapi sekarang saatnya Tuhan paksa saya untuk bangkitin iman mereka. Kuatkan yang lemah. Setiap musim itu ada message-nya dan setiap message itu ada musimnya. Nggak bisa khotbah sembarangan. Khotbah itu harus sesuai ketepatan maunya Tuhan. Saya belajar mahal untuk ini, saudara. Dan itu adalah the tongue of the learned. Kalau kita mau dinilai sebagai orang yang berkelas, berpendidikan, ukurannya tahu nggak? Bukan dengan merek apa yang kita pakai, tapi dengan cara bagaimana kita bersikap dan bertutur kata. Kelas kita terlihat, karena Yesus mengajar kita gini, apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Kalau orang bilang mata adalah jendela jiwa, Tuhan Yesus ajar kita, mulut adalah jendela hati. We are what we speak. Kalau dunia mau tahu siapa kita, dunia bisa lihat dan dengar dari kata-kata kita. Orang-orang yang berpengharapan, hai orang yang berintegritas, katakanlah kata-kata yang sesuai dengan pengakuan imanmu selama ini. Ucapkanlah semangat kepada yang patah semangat, penghiburan kepada yang sedih, kelegaan kepada yang tersesak, kesembuhan buat yang sakit, pengampunan buat yang berdosa. Sudah terlalu banyak nyinyir dan penghakiman di dunia ini. Saya benci sekali dengan kenyinyiran di medsos. Tapi kan Bapak main medsos. Iya. Tahu nggak kenapa saya terpaksa pakai medsos? Anda tidak mungkin menjangkau dunia yang tidak pakai medsos hari ini. Itu tools yang Allah izinkan terjadi. Tetapi kalau saya bisa memilih, saya mau mute banyak akun supaya saya tidak perlu terkamiri dengan kata-kata negatif mereka. Dan Anda tidak perlu merespon semua kritik. Karena kritik dengan kritis dua hal yang berbeda. Orang bisa jadi kritik belum tentu kritis, dan orang yang kritis bisa mengkritik. So, hati-hati gunakan telingamu dan jangan lupa hati-hati gunakan mulutmu. Terus gimana Pak hidup kita hari esok? Tenang. Ibrani 12 ayat 26 berkata begini. Saya akan baca buat saudara mulai ayat 26 sampai 29. Ibrani 12. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita, katakan sama-sama kita. Kok kitanya bingung bilang gini, kita. Itu saudara. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ini takutnya beda, bukan dengan ketakutan ya. Kata takut di sini harusnya diterjemahkan sebagai hormat, honor, revere. Dengan sikap hormat sama Tuhan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Gini, tadi saya sudah mention, kalau kita masih hidup, itu artinya apa? Kita harus berkemas-kemas. Dan selama kita masih berkemas-kemas, Tuhan izinkan kita belum mati. Ingat, Anda sedang berdiri di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Banyak orang bingung dengan situasi politik. Saya enggak bingung, apalagi itu bukan situasi politik negeri saya. Kok orang gaduh pilpres di negara orang, saya garuk kepala sampai garuk tangan sampai garuk kaki, saudara. Saya dibombardir dengan video, ini menterinya LGBT, ada Wamenkesnya trans. Saya bilang gini, saya enggak bingung dan Tuhan tidak bingung karena yang terjadi apa yang sudah dituliskan. Lalu nanti gereja Tuhan gimana? Loh gereja Tuhan baik-baik saja, saya bilang. Gereja Tuhan baik-baik saja, karena sampai pada hari pengirikan, ilalang akan tetap dibakar dan gandum dibawa ke lumbung. Gandum akan tetap jadi gandum. Yang ada adalah masa pemurnian, sudah terjadi sejak berabad-abad, sudah jalan terus masa pemurnian. Dan saya tidak pernah khawatir dengan orang Kristen yang sejati seperti saudara dan saya. Karena Tuhan yang memanggil kita setia, kita terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tidak tergoncangkan, langit dan bumi berlalu. Sekalipun bulan matahari tidak bercahaya lagi, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu, kerajaan-Ku tidak akan berlalu. Saya tidak pernah takut apapun yang terjadi sama dunia ini. Betul-betul tidak takut. Kenapa? Karena kita bangun fondasi di atas batu karang yang teguh, dan batu karang itu Tuhan Yesus Kristus, kata Alkitab. Bukan Simon Petrus. Simon Petrus itu cuma Petros, little people.
Tetapi on this rock, di atas Petra ini, I will build my church. Di atas batu karang ini, aku akan bangun gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya, kata Yesus. Siapa batu karang itu? Ya dia sendiri. Masa iman kita dibangun di atas Santo Petrus, di atas Rasul Petrus? Betapa flekinya iman kita kalau dibangun di atas dasar orang yang berkata, aku akan ikut engkau kemana engkau pergi. Besok ditanya, aku gak kenal dia. Tuhan Yesus tidak akan pernah menyangkal saudara. Karena dia tahu kepada siapa dia investasikan benih ilahi itu. Kita tidak akan tergoncangkan. We are standing on solid ground. Sekali lagi saya tutup dengan ini. Caranya gimana Pak? Supaya saya tidak goncang. Fokus kita kemana? Mazmur 63. Saya tutup dengan ini. Mazmur 63. Saya undang singer sama pemusik. Kita buka mulai ayat 2 yuk. Mazmur 63, kalau yang Alkitab digital ayat 2, Alkitab yang kertas ayat 3. Mazmur 63 ayat 2, kalau yang kertas ayat 3. Kita baca saya baca buat saudara deh. Mau nggak tergoncangkan? Mau tetap punya damai sejahtera yang tetap? Demikianlah kata pemazmur. Aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Apa tempat kudus? Bait suci sudah hancur. Apa bait suci perjanjian baru? Engkau dan saya. Disinilah roh Allah bersemayam. Bukan cuma di surga. Ketika Anda masuk ke hadirat Tuhan, dimanapun kau berada, mau di atas Gojek maupun di ruang doa, di situ kau masuk ruang kudus Tuhan. Dan di dalam ruang kudus Tuhan dikatakan kau akan terima kekuatan dan kemuliaan, kekuatan dan kemuliaan, kekuatan dan kemuliaan. Saya kuat bukan karena saya kuat, saya lemah, tetapi dalam kelemahan saya sudah belajar apa artinya ngelendotan sama Sang Maha Kuat. Berkali-kali saya ketemu tragedi dalam hidup pribadi. Berkali-kali saya mau lari ya panggilan, berkali-kali saya mau berkata menyerah. Tapi saya hari ini masih berdiri, karena dalam kelemahanku lah kuasanya makin nyata berlimpah-limpah. Dalam hadiratnya aku temukan kekuatan dan kemuliaan. Sebab kasih setiamu, kata ayat berikutnya, lebih baik daripada hidup. Biar bibirku memegahkan engkau, kata ayat 3, ayat 4. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyahkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguhlah engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji engkau. Kita katakan sama-sama pujian ini dari awal. Bila ku renungkan kasih setiamu. Yo fokus sama kasih setia Tuhan nih. Sungguhlah engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji engkau. Singer sama jemaat, katakan sama-sama, bila ku renungkan, bila ku. Mari kita fokus sama kasih setia Tuhan. Oh, sungguhlah engkau Tuhan, ya menolongku, kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji engkau. Kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih
dari hidup. Oh, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Bersama segenap malaikat di surga, sorakan kasih setiamu. Kasih-Mu setiamu lebih dari, oh biar bibir. Selama kami hidup Tuhan, bibir kami akan memegahkan Engkau. Seumur hidupku memuji-Mu. Mari kita katakan, kalahkan ketakutan. Angkat tangan kita sebagai tanda integritas iman. Demi nama Yesus, biar seluruh dunia melihat kekuatan Yesus lewat kita. Katakan sama-sama, kasih ya Tuhan lebih dari, biar bibirku memegahkan. Seumur hidupku ini yang kami rindukan, memuji-Mu Tuhan. Ya Tuhan, seumur hidupku, seumur hidup kami Tuhan, kan selagi masih ada hayat di kandung badan, nafas masih kami hirup, tanganku, kami tidak akan mati sebagai orang yang kehilangan iman. Kalau kami mati, kami akan mati sebagai orang beriman. Dan kami tidak akan mati melainkan hidup dan memuliakan Tuhan. Tanganku ku naikkan, tanganku, oh, tangan kami ku naikkan demi namamu. Mari kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kiara nama sanda bakaya. We will not go down without a fight. We will not go down by fear. We will look up, look up, look up, look up, look up. Jesus is coming. Jesus is coming. Hallelujah. Saudara-saudara yang di gereja, saudara-saudara yang di rumah, mari arahkan tanganmu ke layar, arahkan tanganmu, engkau yang menonton lewat TV, lewat laptop, lewat gadget atau apapun, arahkan tanganmu. Biarkan terjadi koneksi ilahi, biar terjadi impartasi ilahi. Aku lepaskan di dalam nama Yesus iman yang aku terima, sekalipun sekecil biji sesawi, dia mampu memindahkan gunung. Iman yang tidak berdasarkan pada kekuatan diri sendiri, iman yang tidak berdasarkan pada situasi dunia. Karena dunia boleh bergoncang, tetapi aku dan kami sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu bangkitlah, look up, tengadahkanlah wajahmu, terima iman, terima damai sejahtera, shalom, perfect peace, reign, terima dalam nama Yesus. Terima faith, destroy all fears right now. Every spirit of fear, every spirit of anxiety, segala roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, pergi dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Kami tidak akan mati tanpa seizin Tuhan. Kami akan pulang tanpa bisa dihalangi oleh siapapun. Dan kalau kami hidup, kami akan hidup memuliakan Tuhan. Demi nama Yesus, terima kelepasan, terima damai, terima kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Atas nama Gembala di tempat ini, seluruh jemaat Tuhan dan pengerja,
mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak Pendeta Asaf Immanuel. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga senantiasa. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan persembahan Bapak Ibu. Tidak ada kolekte yang akan diedarkan, tapi ada QR di balik setiap tempat duduk Bapak Ibu yang Bapak Ibu duduk sekarang ini, atau yang ingin memberikan persembahan berupa cash. Ada kotak di pintu bagian masuk paling depan. Ya, sebelum kita memberi, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang ditaburkan pagi hari ini. Kami percaya itu jatuh di setiap tanah yang subur, memberikan kekuatan bagi setiap kami, dan memberikan pengharapan yang baru bagi setiap umat-Mu Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, berapapun rupiah jumlah yang ada, Tuhan sendiri yang memberkati berlipat kali ganda menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Kami meminta perhatian Bapak Ibu sebentar untuk penayangan video. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali berjumpa dengan Anda di minggu yang luar biasa ini. Untuk saat ini, ibadah raya sudah dapat diadakan secara tatap muka. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dapat hadir, diharapkan untuk dalam keadaan yang sehat, memperhatikan protokol kesehatan 5M, dan juga untuk mengikuti setiap instruksi yang ada dalam gedung gereja. Ibadah PPW Night tetap diadakan setiap minggunya di hari Selasa jam 19.30 dan dapat diakses lewat YouTube GBI Tanjung Duren. Bagi Anda yang belum memiliki komunitas dan rindu untuk mengikuti KUL atau Community of Love, dapat menghubungi dan daftarkan ke nomor yang tertera. Kita juga menyediakan layanan doa. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, dapat menghubungi ke nomor berikut ini atau bisa juga lewat live chat saat ibadah berlangsung. Minggu ini adalah minggu pertama bagi Anda yang ingin mengembalikan perpuluhan dapat transfer ke rekening berikut. Kita juga buka untuk penggalangan diakonia. Bagi Anda yang tergerak untuk menjadi berkat, juga bisa transfer ke rekening berikut ini. Sekian informasi pengumuman di minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menutup ibadah kita dengan doa syafaat.
terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami yang subur, sehingga firman-Mu itu Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuat lebat di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Sertai perjalanan hamba-Mu ketika dia melayani dimanapun berada ya Tuhan, keluarganya. Biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Tanda-tanda ajaib menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih buat pagi hari buat kebenaran firman-Mu. Biarlah terus mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Hati kami melekat, condong dan berpaut kepada Tuhan. Telinga kami senantiasa mendengar suara perkataan Tuhan sendiri dalam hidup kami. Karena firman-Mu itu Tuhan yang membangkitkan, menguatkan kami, yang membangun kami untuk semakin serupa dengan Kristus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami hari-hari setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini ya Tuhan, sama-sama diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari kami berkati Bapak Gembala kami, Bapak Kepala Sidang Pak Niko keempat wakilnya, bahkan Bapak Samuel Gunawan, Rayon 1B, hamba-Mu di tempat ini Pak Agus dan wakilnya Tuhan, seluruh keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Mereka menjadi gembala-gembala yang baik, yang membaringkan domba-dombanya di padang rumput hijau, yang bergaul intim dengan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan di akhir zaman ini dalam kehidupan mereka. Berkenan di hati-Mu senantiasa di dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap para gembala-gembala di atas kami ya Tuhan. 5 jawatan dalam gereja biar berfungsi dengan efektif bagi kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini biar mereka melakukan kasih dan kebenaran dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berkati Indonesia. Kami katakan salam Indonesia, salam kota Jakarta. Kami berkati Engkau dari Sabang sampai Merauke Indonesia. Kami berkati Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Kami memberkati seluruh para pemimpin, para pembesar raja-raja di bangsa ini Tuhan. Karuniakan roh hikmat yang takut dan gentar akan Tuhan di dalam pikiran dan hati mereka, supaya mereka memimpin pemerintahan di bangsa Indonesia dengan keadilan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkaulah Bapak bagi anak yatim, Engkaulah pelindung bagi para janda, Engkau yang memberikan tempat tinggal bagi sebatang kara, Engkau yang mengeluarkan orang dari tahanan supaya mereka bahagia. Tetapi para pemberontak tinggal di tanah yang gundul, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami lepaskan firman-Mu atas Kedar. Biarlah kemuliaan Kedar hari-hari ini semakin habis. Orang-orang pemana, gagah perkasa dari Bani Kedar akan berjumlah kecil dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka. Sehingga dari mereka akan muncul Paulus-Paulus yang memberitakan Injil Kristus dengan gagah berani bagi seluruh suku-suku yang ada di bangsa Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan-Mu turun hari-hari ini bagi bangsa ini. Mereka yang kena banjir Tuhan, lawat Tuhan jamah mereka. Arahkan pikiran hati mereka kepada Engkau ya Tuhan. Bahwa di dalam pengharapan kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dibiarkan tergeletak. Tuhan terima kasih. Berkati setiap mereka. Para petani-petani Tuhan berkati. Para nelayan Tuhan berkati. Seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, kaum dan bahasa Tuhan berkati. Dimanapun mereka berada, besar, kecil, muda, tua. Tuhanlah Tuhan jamah mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap menerima berkat-Mu pagi hari ini lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku
Bapak, hamba berdoa sekali lagi sebelum Engkau memberkati kami. Tuhan, kiranya seperti tadi yang dikatakan oleh hamba-Mu, Pak Asaf. Tuhan, biar bukan hanya imun kami Tuhan yang baik, tapi iman kami juga Tuhan semakin kuat di dalam Kau di masa-masa ini. Sebab kami tahu iman itu jauh lebih penting Tuhan. Roh kami Tuhan harus lebih bernyala, lebih sehat daripada sekedar tubuh kami yang sehat. Kami butuh roh, pikiran yang positif, ya, roh yang bernyala-nyala. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami yang mungkin merasakan ada kelemahan, kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Hamba berdoa sekali lagi, segala roh ketakutan kupatahkan dalam nama Yesus. Aku patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan hamba-Mu Pak Asaf, Tuhan, biar sungguh-sungguh Tuhan Engkau yang memakai dia lebih dahsyat, lebih luar biasa. Saudara, sebelum kita terima doa berkat, satu perkara, coba saya ingin kita semua boleh simak. Kalau saudara perhatikan khotbah demi khotbah di minggu-minggu, kita baru berapa kali ini sejak perjamuan bulan lalu tanggal 9 sampai hari ini. Saudara, kita udah dikuatkan oleh banyak hal. Tuhan kasih banyak contoh dengan berbagai versinya, saudara. Dengan berbagai versinya, khususnya saya lihat minggu ini, hari ini Pak Asaf, minggu lalu Pak Andreas Ustono. Bagaimana orang yang sudah umurnya di atas saya, tapi berkeliling tiap bulan dari selama pandemi, begitu luar biasa ke daerah-daerah. Tapi dipelihara Tuhan luar biasa. Saudara, mari. Jangan jadi lemah. Perhatikan ini, perhatikan ini, perhatikan ini. Tuhan kasih banyak bukti. Ya, mungkin minggu depan saya lanjutkan. Tapi perhatikan ini dulu. Mari kita summary ini semua. Saya percaya Tuhan sedang bicara sesuatu buat kita. Kuatkan yang orang-orang yang lemah. Tadi Pak Asaf juga sudah bilang, pakai mulut ini bukan menebar ketakutan, tapi menebar iman, percaya, pengharapan kita sama Tuhan. Mari pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Pulanglah dengan kasih Allah yang sempurna itu. Kasih yang melenyapkan segala ketakutan. Dalam nama Yesus. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia-Nya sempurna atas kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya Tuhan Yesus tetap sama. Mari katakan amin. Amin. Amin.